Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya mau menjelaskan materi dasar-dasar ekonomi pertemuan keempat tentang kelangkaan barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Nama saya Irfan Hamadi Simanjuntak, NPM saya 201093. Baiklah, saya akan mulai perbedaan barang dan jasa. Perbedaan barang dan jasa, saya mulai dengan barang. Barang adalah suatu objek fisik yang dapat dilihat dan disimpan dan juga dirasakan. Tapi barang ditentukan karena barang itu mempunyai nilai yang berbeda-beda dan dapat memenuhi kebutuhan ataupun keinginan pelanggan, baik secara individu ataupun bisnis. Perbedaannya dengan jasa adalah kegiatan memberi manfaat. Jasa ditawarkan suatu pihak penjual kepada pihak si pembeli tanpa wujud tetapi bisa dirasakan oleh setiap manusia. Jasa juga dapat melibatkan fisik. Contohnya, tukang beca menawarkan jasa pengantaran kepada penumpang. Disitulah kita lihat bahwa jasa tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan oleh setiap manusia. Tetapi barang dan jasa mempunyai 3 sifat, yaitu A. Kelangkaan barang dan jasa ataupun dalam bahasa Inggrisnya scarcity. Kelangkaan barang dan jasa di Indonesia dibedakan menjadi 2. 1. Karena barang tersebut terlalu mahal, makanya sedikit orang yang bisa membelinya. Contohnya, barang-barang mewah seperti emas, berlian, dan pesawat terbang. 2. Karena tingginya kebutuhan manusia di era modern ini, makanya barang tersebut tidak cukup untuk memenuhi atau memuaskan keinginan banyak orang. Contohnya di virus corona ini, harga barang menjadi mahal dan relatif tinggi, dan harga masker dan minimnya APD atau alat pelindung diri khususnya buat dokter menjadi langka karena faktor-faktor keterbatasan atau kemampuan produksi. Yang kedua, yang tadi A, sekarang B, pilihan atau choices. Pilihan atau choices barang yang diproduksi mengharuskan setiap orang membeli barang yang menjadi kebutuhan pokoknya dalam kehidupan sehari-hari dan tidak asal beli. Contohnya, mobil. Mobil tidak terlalu dibutuhkan tetapi banyak orang yang menggunakan. Itu adalah salah satu pilihan. Yang kedua, beras. Beras adalah salah satu pilihan yang paling pokok dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, biaya kesempatan atau opportunity cost. Terkadang manusia membeli barang dengan memikirkan harga barang-barang yang akan dibeli dan barang yang akan dijual. Contohnya, pemilik grosir memikirkan untung laba ruginya. Barang juga dapat dibedakan menjadi beberapa sifat, yaitu 1. Keinginan. Keinginan masyarakat yang mampu membeli kebutuhan masyarakat yang mampu belinya, artinya manusia sanggup membeli barang dengan uang yang banyak. Contohnya orang kaya yang punya banyak uang sanggup membeli barang-barang yang mewah. Kedua, keinginan yang tidak mampu. Rasa keinginan tidak mampu ataupun tidak sanggup untuk membelinya karena mahalnya barang tersebut, tidak sanggup untuk membeli barang dan jasa, ataupun keterbatasan ekonomi seseorang yang tidak mampu membeli barang walaupun dia menginginkannya. Contohnya orang miskin seperti kita. Pembahasan selanjutnya tentang barang ekonomi atau economic goods. Artinya, jika seseorang menginginkan suatu barang, dia harus bekerja keras agar mendapatkan barang yang akan digunakan, walaupun barang itu langka dan sulit didapatkan. Kedua, barang cuma-cuma atau gratis. Artinya, barang yang didapatkan dari hasil alam atau ciptaan Tuhan secara gratis tanpa harus dibayar ataupun tanpa harus bekerja keras. Contohnya itu adalah sinar matahari, air hujan, sinar rembulan. Barang juga dapat dibedakan menjadi 2 sifat. 1. Barang konsumsi.
atau barang pokok yang dipakai manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, barang modal atau capital goods adalah di mana manusia membutuhkan barang dengan cara membeli atau mengeluarkan biaya. Contohnya peralatan rumah tangga yang bersifat mesin, contohnya blender, refrigerator, magicom, dan lain-lain sebagainya. Barang juga dapat dibedakan, barang dan jasa juga dapat dibedakan menjadi tiga. Satu, barang akhir atau final goods, yaitu barang yang sudah jadi dan dapat dipakai secara langsung. Barang yang jadi atau akhir dapat dibedakan menjadi dua, yaitu barang tahanan. Barang tahan atau durasi panjang. Barang tahan lama, yang itu barang yang digunakan atau dipakai bisa bertahan lama atau jangka lama, bahkan bertahun-tahun, contohnya triplek, rumah, entah kereta, sepeda motor, dan lain-lain sebagainya. Tadi barang jangka lama, sekarang barang jangka pendek, di mana penggunaannya secara cepat dan tidak bertahan lama. Yang ketiga, C, barang setengah jadi, di mana barang tersebut masih membutuhkan proses pengerjaan selanjutnya dan masih belum bisa dipakai secara langsung. Contohnya kapas, benang, itu kan masih membutuhkan proses yang panjang agar dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, masalah-masalah yang dihadapi ekonomi berdasarkan definisi. Satu, banyak barang yang harus diproduksi dan berapa banyak. Dua, bagaimana cara memproduksinya. Ketiga, untuk siapa barang dan jasa yang akan diproduksi. Yang keempat, barang yang akan diproduksi belum tentu laku terjual di pasar dan belum tentu diterima masyarakat sebanyak-banyak di pasar. Menurut Jean-Baptiste mengatakan sebagai hukum Say mengatakan bahwa barang dan jasa yang diproduksi pasti terserap oleh permintaan sampai tercapai keseimbangan pasar. Menurut teori tentang